Karena sampai SMA, papi mami aku nggak terima kalau anaknya tuh dibilang tunanetra. Mereka masih berharap anaknya sembuh. Buta tapi melihat, itulah Rachel Stephanie Halim. Hampir seluruh hidupnya ia tidak dapat melihat. Namun, ia lulus sekolah, ia sarjana, ia juga bisa berkeluarga, dan ia juga telah keliling Indonesia, mengajar di kantor-kantor, serta membangun bisnis kuliner di masa pandemi. Ceritanya telah menginspirasi saya. Ini ceritanya. Rachel Stephanie Halim, thank you so much sudah datang ke tempat ini, ke David Silahoy Podcast. Iya, sama-sama. Thank you banget. Apa kabar? Luar biasa selalu. Luar biasa ya, sudah pasti luar biasa. Karena saya tuh kan WhatsAppin Rachel ya kemarin itu untuk minta datang ke sini. Nah waktu saya WhatsApp, saya mikir gitu, ini gimana dia jawabnya ya? Karena ini kan teks, bukan telepon gitu. Iya. Nah saya pengen tahu dulu, bagaimana caranya Rachel Stephanie Halim ini membaca WhatsApp saya gitu? Karena di handphone saya ada screen reader. Oh pakai screen reader? Mungkin kalau mau saya contohin langsung ya, boleh nggak handphonenya? Oke. Biar orang-orang tahu lah screen reader itu seperti apa ya. Ini khusus di satu Enggak, iPhone di tertentu? smartphone semua udah ada. Ada semua ya? Iya. Oke. Ini kayaknya saya yang agak gaptek atau gimana ya? Nah. Saturday, September 4th. Press home to open. Button. Press to open. WhatsApp. Edit. Imperial. VIP. Classic. Jake. Wiria. Package. Procure. To. Message. Message. Berapaan dijualnya? 3 September 2017. 43. Kedengeran nggak? Tindakan tersedia. Oh iya, dengar. Cuma kecepatannya tinggi sekali bacanya. Oke, bisa saya ini kurangin speednya. Actions. Characters. Words. Speaking rate. 55%. 50%. Oh gitu, wow. Oke, kita coba lagi. Message. Oke 2. 3 September. Oke 2. Maksudnya oke gitu ya, tapi Ya, karena saya maksudnya oke 2. Saya bilang, oke gitu, oke 2. Tapi saya bingung kan, nah ini gimana jawabnya nanti. Ternyata, pakai ini dan tinggal atur sendiri. Itu berapa lama belajar fitur itu? Awalnya kita kan belajar belajar komputer dulu kan. Dulu waktu saya kuliah, saya belajar komputer bicara dulu. Sebelumnya untuk ngetiknya saya belajar mesin tik dulu dari mesin tik ya. Dulu masih ada mesin tik. Mulai ngetik cepat, lalu mulai belajar komputer bicara. Nah dari situ saya melatih telinga saya, pendengaran saya dengan suara si JAWS ya, namanya JAWS, Job Access with Speech. Dulu namanya komputer itu JAWS. Nah sekarang smartphone itu semua sudah memberikan fitur sendiri aplikasi untuk tunanetra. Jadi kita semua tunanetra udah akses untuk sosmed, ya segala sesuatu kita udah akses sendiri. Dengan bisa. JAWS itu tadi. Iya, kalau di dulu handphone, JAWS namanya. Kalau di handphone tuh namanya tergantung handphone. Kalau iPhone itu voice over, kalau Android itu talkback. Tapi untuk kode-kode swipe ke kiri, ke kanan, untuk naikin turunin kecepatan segala macam itu mesti belajar lagi ya. Iya. Wow, keren banget. Oke, Rachel, itu adalah salah satu kemampuan yang memang mau tidak mau juga harus dipelajari ya. Betul. Karena mengalami keterbatasan tadi dari penglihatan. Tapi boleh cerita dulu nggak? Kenapa? Apa yang terjadi sih sebenarnya sama Rachel sampai saat ini? Karena setahu saya, Rachel dulu melihat waktu lahir ya. Ya. Jadi waktu lahir saya normal, tapi setelah usia kurang lebih hampir 6 tahun lah ya, mau masuk ke kelas 1 SD itu, mulai tuh mengalami gejala-gejala yang ganjil. Contoh ya, kalau jalan ada barang di depan saya tuh saya tendang. Terus kalau nonton TV itu deket banget sama layar televisi gitu. Itu serta-merta langsung terjadi begitu? Iya. Maksudnya tahu-tahu satu hari mendadak enggak sih, short sighted gitu atau gimana? Pasti ada tahapannya, cuman kan belum kelihatan jelas gitu loh, belum ngeh gitu keluarga. Cuman ngehnya itu dari tingkah laku aku sehari-hari. Kok ini anak kalau nonton TV deket amat sih sama layar gitu. Disuruh mundur, jangan deket-deket nontonnya, ntar matanya rusak. Saya mundur nggak kelihatan, akhirnya saya deketin lagi TV-nya gitu. Nah di situ orang tua mulai nih, kayaknya ada something nih sama matanya. Nah waktu masuk kelas 1 SD tuh kan diajarin baca kan, baca tulis sama mami. Saya lihat tulisan itu harus deket banget sama mata gitu, nggak bisa kalau jauh nggak kelihatan. Akhirnya dicoba pakai kaca pembesar juga. Kaca pembesar nempel sama buku, mata saya nempel sama kaca pembesar seperti itu. Nah disitulah saya mulai dibawa ke dokter mata.
Gitu. Oh, di situ baru ketahuan bahwa ada sesuatu di mata aku nih. Pada saat itu dibilangnya apa? Nah awalnya sih kita biasalah tes mata gitu, minus, plus, atau silinder, nggak bisa. Kacamata semua nggak berguna buat aku. Nah terus akhirnya mulai ke Jakarta gitu, periksa lagi ke dokter yang lebih ahli, ternyata kalau dari bahasa medisnya aku terkena retinitis pigmentosa gitu, dengan ciri-ciri. Sorry, boleh diulang? Lebih pelan lagi. Retinitis dari kata retina, pigmentosa dari pigmen. Nah, jadi di pigmennya berlebihan di retina. Nah, gitu. Jadi tumbuh seperti flek-flek hitam atau bercak-bercak hitam di retina aku. Nah, itulah yang terus tumbuh makin banyak dan menghalangi penglihatan aku. Makanya itu nggak langsung seterang-terang drop gitu, mata aku pelan-pelan gitu. Pelan-pelan hilang itu, tapi hilangnya seperti blurry atau dia kayak jadi, kemudian seperti kayak apa ya, mengecil gitu? Ya, luas pandang itu makin lama menyempit. Jadi kayak orang ngintip dari lubang kunci. Lihat dari lubang kunci gitu, makin lama menyempit seperti itu. Nah itu bagaimana perasaan pada saat itu? Apa kamu panik atau gimana? Nah waktu masih kecil sih aku santai aja ya, karena mamiku nggak kasih tahu apa-apa ke aku. Setiap aku tanya, Mami, mataku nih kenapa sih kok beda sama teman-teman aku? Mami aku cuma bilang, kamu punya kelainan mata, itu aja. Kelainan mata seperti apa juga mami aku sebenarnya nggak ngerti gitu secara medis itu seperti apa. Pokoknya dibilang punya kelainan mata, ya itu aja. Oh gitu. Nah itu yang sempat buat aku minder sih waktu kecil. Dan apakah kelainan ini memang ditemukan di banyak orang atau hanya Rahel sendiri? Enggak, dulunya lah memang ini penyakit langka ya. Tapi setelah kita kayak sekarang teknologi makin canggih ya, wah makin tuh ketemu teman ini teman itu banyak, ternyata komunitas-komunitas kita kumpulin dari seluruh dunia, ternyata makin banyak sih. Kalau aku baca ya artikel yang terbaru katanya 1:4.000. Wow. Oke, 1:4.000. Nggak tahu ya, tapi kalau sekarang mungkin makin banyak ya. Waktu itu setelah Rahel diketahui mengalami atau memiliki kelainan pada mata yang langka ini, apa yang Rahel kemudian lakukan dan orang tua mungkin bantu gitu? Jadi kalau waktu SD itu aku tuh di kelas ya, karena aku kan sekolah umum ya, bukan sekolah tunanetra, bukan. Jadi di kelas itu aku sudah ditempatkan di deretan meja paling depan di tengah. Maksudnya supaya lebih dekat ke papan tulis. Tapi ternyata untuk lihat tulisan papan tulis pun aku harus tetap maju deketin papan tulis. Jadi maju deketin, baru aku baca satu kalimat, aku lari lagi balik ke meja aku tulis di buku catatan. Terus gitu bolak-balik, bolak-balik, mondar-mandir. Akhirnya apa? Catatan aku sering nggak selesai. Jadi ya orang tua tentu bantu ya, khususnya mami aku pinjem catatan temen, nanti di rumah bantuin, bacain, aku tulis, lengkapin kayak gitu. Terus prosesnya kurang lebih seperti itu kalau baca dengan kaca pembesar. Namanya di kelas ya anak-anak ya. Saya pakai kaca pembesar udah lambat bacanya, sering salah. Nah sekali salah itu sekelas ngetawain. Nah kalau udah begitu, waduh, perasaannya gimana? Aduh, campur aduk, takut salah lagi ya, pokoknya sedih ya, campur aduk deh. Akhirnya apa? Kacamata pembesar yang saya pegang makin gemeteran. Akhirnya bacanya makin amburadul kan? Ya itulah pengalaman waktu masa kecil tuh. Itu merasa langsung seperti apa ya? Kecil hati atau nggak mau sekolah lagi nggak? Atau nah gimana? Untungnya tuh pada saat itu nggak tahu kenapa ya. Dulu tuh aku tetap aja sekolah tiap hari gitu. Oh gitu. Jadi udah nggak peduli deh dengan yang itu, pokoknya jalan aja. Mungkin ya karakter aku kali ya yang cuek, bebek, bodo amat. Gitu. Mungkin hari ini sedih. Bagus juga ya. Hari ini sedih, besok udah lupa gitu. Oh gitu. Wow. Wah sangat menolong dong berarti ya. Biasanya kan ada anak-anak merasa wah ini kayak diledekin begini langsung kecil hati, langsung hilang. Kebetulan Rahel nggak begitu nih karakternya ya. Ada saatnya memang pernah aku stres gitu ya. Saat itu kenapa? Ya aku lupa sih kejadiannya kenapa. Memang pernah sih temen misalkan aku minta tolong bacain dong tulisan di depan biar aku nggak usah mandir-mandir. Boleh, tapi penggaris kamu buat aku ya. Aku kasih penggaris aku. Besokannya mau bacain dong. Iya boleh, tapi pensil kamu itu yang baru buat aku ya. Kasih. Ya, gitu. Habis dong. Habis. Makanya seringkali Mi beliin lagi. Mami aku lama-lama bingung. Ini kok anak minta beliin mulu, kemarin yang mana yang baru dibeliin gitu. Akhirnya aku cerita. Nah mami aku juga kan orangnya kan tegas juga gitu kan. Langsung disamperin besoknya temen aku gitu. Kamu jangan minta-minta lagi barang Rahel ya. Temen aku langsung kabur lari. Ya iyalah, anaknya kehabisan terus barang-barangnya, coba udah dibeliin hilang lagi. Iya, demi pertolongan. Demi pertolongan. Oke Rahel, itu kan lama-lama seperti
ngeliat di lubang kunci. Sampai kapan betul-betul hilang total penglihatannya? Kuliah itu aku sudah kesulitan untuk baca tulisan di buku tulis. Jadi kuliah itu aku menggunakan tape recorder. Dulu tape ya. Oh jadi SMA masih kelihatan, cuma harus lebih dekat. Nah SMA itu tulisan aku udah turun naik gunung tuh. Tulisan di atas ditabrak, bawah garis ditabrak gitu. Oke. Nah pas kuliah betul-betul Pas kuliah sudah betul-betul aku sudah nyerah. Kaca pembesar juga udah pensiun. Lalu aku gunakan tape recorder. Jadi semua direkam. Jadi teman-teman tolong dong bacain. Ntar kuliah dosen direkam. Di rumah aku dengerin, aku salin ke huruf Braille. Waktu itu aku udah belajar Braille. Sudah belajar berapa lama waktu itu belajarnya untuk itu? 3 bulanan sih. Karena aku private, aku panggil guru SLB ke rumah. Oh gitu. Karena sampai SMA, papi mami aku nggak terima kalau anaknya tuh dibilang tunanetra. Mereka masih berharap anaknya sembuh. Makanya itu pengobatan aku tuh sampai ke luar negeri, ke Belanda, Singapura, seperti itu. Sudah diusahakan semua tuh ya? Sudah. Ke luar negeri itu karena ada harapan apa di luar itu? Ya biasalah orang ngomong kalau itu tuh di Belanda tuh ada profesor mata bagus, cobain gitu kan. Coba ke sana. Ya perjuangan orang tua juga Diapain sih. loh setelah sampai di sana? Nah di sana sama, dites sampai 5 dokter turun tangan, 1 profesor turun tangan. Dia cek, dia lihat-lihat mata aku. Wah pokoknya segala macam teknik lah, aku juga gak ngerti sampai disuntik berapa kali. Aku juga disuntik apa ya namanya ya, secara kedokteran aku nggak ngerti, cuman maksudnya supaya pas di foto mata aku tuh berwarna ya. Disuntik dulu kan. Nah itu kontras gitu ya, seperti cairan kontras gitu ya? Iya. Lalu juga mata aku sempet ditempelin kekeran, dua-duanya dimasukin kekeran. Wah sempet sakit sih, cuman ya gimana. Terus sempet kepala aku ditempelin kabel aku juga nggak ngerti. Jadi mereka lihat di komputer, kenapa sih gitu. Dan nggak ketemu penyebabnya gitu? Sampai pulang ya tetap nggak ada hasil. Dan memang sampai sekarang retinitis pigmentosa belum ada obatnya. Jadi teman-teman kalau misalkan ke dokter pun cuma dikasih vitamin A dosis tinggi untuk memperlambat penurunan. Tapi setelah itu lulus kuliah ya? Puji Tuhan, lulus kuliah. Itu keren banget sih bisa sampai lulus kuliah itu. Ambil jurusan apa? Bimbingan dan konseling. Berapa tahun berarti menyelesaikannya itu? 3,5 tahun ya berarti ya. Wow, 3 tahun cepat sekali dong ya. 4 tahun lah pokoknya, hitungannya 4 tahun lah. Oh 4 tahun sampai wisuda itu 4 tahun ya. Itu udah luar biasa. Dan dengan keadaan seperti itu, tapi bisa menyelesaikannya dengan cepat. Ya puji Tuhan. Bagus banget, luar biasa. Bahkan saya dengar sekarang juga sudah tulis buku ya? Iya. Sudah tulis buku itu isinya tentang apa? Ya tentang perjalanan hidup aku, perjuangan aku, cinta aku. Cinta. Asik. Ini ya dengan suami ya? Bukan, belum. Oh belum? Suami. Sebelumnya ada pacar lagi? Ya, gitu kisah ya? kasih di SMA lah. Oh zaman SMA. Nah saat itu kan ada kelainan ya? Waktu itu bagaimana pacarnya atau mungkin bahkan sampai suami sekarang bisa menerima itu? Ya kalau dibilang kenapa ya waktu cowok pertama SMA ya mungkin namanya ya udah suka ya. Aku bilang sih kan aku kan beda ya, maksudnya aku nggak bisa lihat normal kayak teman-teman yang lain. Kamu tetap mau, nggak apa-apa, aku sayang sama kamu, gitu lah ya, gombal. Tapi kan nggak bisa lihat wajahnya juga kan? Rahel nggak bisa. Samar-samar. Gitu, terus ya udah pokoknya jalan, terus tiba-tiba suatu hari dia bilang katanya, papa aku ngomong sama aku katanya, kenapa? Kamu ngapain pacaran sama Rahel? Rahel itu nanti cuma bisa jadi beban aja buat kamu gitu. Sayang nih cowok aku terlalu polos, dia sampein ke aku. Aduh rasanya lebih baik sakit gigi ini ya daripada sakit hati ini. Nah itulah kisah kasih pertama lah gitu. Jadi ada penolakan itu iya, ya. Terus penolakan. gimana Rahel meresponi penolakan seperti itu? Awalnya memang aku sempet down. Aku bilang sama Mami, bener kan Mi? Kalau itu aku nangis, terus Mami aku bilang, kapan kamu nangisin dia? Cowok tuh masih banyak gitu ya. Kamu gak usah nangisin dia. Terus nanti Tuhan kasih yang terbaik buat kamu, pokoknya bla bla bla. Terus aku bilang, siapa yang mau nikahin cewek cacat? Istilah dulu aku bilangnya cacat ya, tapi sekarang ini nggak boleh bilang cacat, disabilitas. Kayak aku gitu. Terus Mami bilang, nggak usah khawatir, nanti Tuhan yang siapin, Tuhan yang sediain, kayak gitulah, membesarkan hati. Nah situ aku juga mikir, maksudnya
dari statement papahnya dia itu yang bilang bahwa aku akan selamanya jadi beban buat orang lain. Nah disitulah justru aku bangkit. Justru itulah yang memicu semangat aku. Aku mau buktiin bahwa hidup seorang tunanetra tidak selamanya jadi beban buat orang lain, termasuk orang tua aku sendiri. Nah justru disitulah aku mau belajar semua hal aku pelajari, pokoknya selama aku bisa melakukan sendiri akan aku lakukan sendiri, kayak gitulah intinya. Wow. Dan itu terus dibawa semangat itu ya sampai selesai kuliah. Lalu, sampai sekarang. Oke, kalau boleh tahu ada berapa nih X-nya nih? Setelah yang pertama, aku sempat di kuliah tuh pacaran lagi sama sesama tunanetra. Oh gitu. Nah, ini gantian orang tua aku yang kebakaran jenggot. Duh nanti yang buta sama yang buta jalan nanti nabrak tembok kejebor got. Enggak sih, orang tua aku nggak ngomong gitu. Aduh, kirain beneran. Maksudnya intinya ke arah sana. Okay. Siapa yang jagain kamu nanti gitu kan? Ya namanya orang tua ya, gitu kan. Pasti kekhawatiran ke sana. Apalagi orang tuaku ini kan bisa dibilang baru ya masuk ke dunia tunanetra itu baru setelah aku kuliah. Mereka baru ketemu teman-teman tunanetra. Oh ternyata mereka bisa ya. Oh mereka hebat ya gitu. Kan seperti yang tadi aku ceritakan, dulunya mereka nggak mau gitu. Anakku beda gitu. Iya. Dan berarti yang sekarang jadi pasangan hidup ini yang keberapaan? Yang ketiga. Oh yang ketiga ya, oke. Kenapa menurut dia bahwa Rahel ini adalah pasangan hidupnya gitu? Ya, jadi singkat cerita tuh dia tuh ikut komunitas gereja ya, anak-anak muda yang suka sosial gitu, ke panti jompo, ke bantu-bantu gitu. Nah termasuk saya, kliennya itu. Waktu itu saya masih kuliah, jadi mereka itu sering diutus dua-dua, datang ke rumah, tanya, ada yang dibantu nggak Rahel gitu. Aku bilang, aduh bacain dong ini diktat-diktat kampus, tolong direkamin gitu kan. Direkam sama mereka, nah itu. Nah, suami saya ini dulunya anggota baru. Jadi selama saya kuliah, saya nggak pernah dikunjungin sama dia. Jadi setelah saya kuliah justru, dia baru ditugasin ke rumah saya. Waktu itu juga datangnya rame-rame, nggak cuma berdua, berlima masalah. Gara-garanya saya mau minta dianterin ke mall. Pengen hari Minggu pengen ke mall gitu, terus yaudah yuk kita minta pergi. Bantuan dengan orang yang datangin kunjungin ini. Yaudah jadi rame-rame tuh pergi ke mall. Nah dia salah satunya. Dari awal sebenarnya biasa-biasa aja gitu. Terus dia juga agak cuek gitu ya. Terus nggak tahu kenapa pulang-pulang kok saya dapat telepon, tiba-tiba dia nelfon. Gitu. Padahal minta nomor telepon aja enggak. Enggak, ternyata dia cari di data-data anggotanya itu, komunitas gerejanya itu, dia cari datanya, oh ini nomor teleponnya gitu, baru dia telepon. Saya juga tanya, kok tahu nomor telepon aku? Oh ada deh, gitu deh. Gitu. Udah ada agenda settingnya. Modus. Tapi Rahel sendiri bagaimana bisa yakin bahwa, kan nggak bisa ngelihat nih wajahnya, nggak tahu seperti apa juga orangnya. Berarti bagaimana mengkonfirmasi bahwa dia adalah pasangan hidup Rahel? Nyaman ya. Jadi dari awal saya ketemu dia, lalu dia ajakin saya ketemu teman-temannya, saya melihat karakter dia gitu. Dia tuh nggak pernah merasa malu punya cewek tunanetra gitu ya. Ke teman-temannya juga, kenalin nih cewek gue, gitu. Tapi dia tunanetra ya, jadi kalau lu senyum terus dia nggak balas, lu jangan marah gitu. Terus kalau kita lagi ngobrol juga ya, maksudnya ya asik aja sih gitu, karakternya juga asik. Kalau jalan-jalan juga dia gimana ya, enak aja sih, gimana sih, susah ya kalau digambarin ya. Mungkin hati udah klik gitu. Ya nyambung lah ya. Nyambung lah gitu. Jadi firm. Jadi setelah berapa lama pacaran baru menikah? Kurang lebih 3 tahun setengah. 3 tahun setengah ya? Iya. Nah keluarga setuju ya? Puji Tuhan, kiri kanan setuju sekarang. Aman kalau begitu. Aman. Nah Rahel, kan Rahel ini sudah punya keluarga, berarti ada anak berapa sekarang? Satu. Ada satu ya, laki-laki perempuan? Perempuan. Perempuan, normal? Normal, puji Matanya Tuhan. Semua melihat dengan baik ya? Iya. Wah syukurlah kalau gitu, puji Tuhan. Nah, Rahel ini juga sudah tulis buku, sudah lulus kuliah S1 dengan keadaan yang begitu terbatas, dan sukses juga ternyata. Dagang nih saya dengar-dengar ya, bisnis ya. Bisnisnya ini bisnis apa ini? Ya, jadi setelah pandemi gitu kan. Tadinya saya jadi trainer kan, sering pergi-pergi, tapi karena pandemi akhirnya
vakum semua. Nah di situ saya mikir, aduh ngapain ya gitu kan. Akhirnya saya tuh biasa bikin chicken nugget buat anak saya. Saya cobalah bikin, lalu saya tawarin, ternyata pada suka. Nah dari situ mulainya bisnis kuliner. Dimulai dari chicken nugget. Chicken nugget ini baru digeluti pada saat pandemi ini maksudnya? Iya. Oh ya? Iya. Karena memang punya keahlian chicken nugget atau belajar dulu? Belajar sendiri? Awalnya belajar sendiri, buat anakku sendiri. Nah setelah itu karena anak suka, lalu mulai ditawarkan ke yang lain. Ke yang lain dan ternyata suka juga. Lalu mulai tuh merembet. Taunya makin disupport sana sini. Ya puji Tuhan sampai sekarang. Itu gimana? Itu kan mesti bumbu betul-betul mesti ditakar, kemudian mesti potong-potong. Sementara Rahel nggak bisa melihat. Gimana caranya? Jadi awalnya itu manual semuanya ya. Jadi kayak bumbu gula saya tempatin ke wadah-wadah yang bentuknya berbeda-berbeda. Gula, garam, merica itu semua bentuknya beda-beda. Jadi saya udah nggak perlu cium, nggak usah perlu rasa. Saya udah tahu ini gula, ini garam, ini merica. Oh gitu. Dan yang masukin ke situ siapa? Saya lah. Oh gitu. Tapi kan mesti tahu dulu di awalnya. Oh ini gula, ini garam, ini merica. Cara tahunya? Kerasa sih. Kalau dicicipin. garam ya, kadang dicicipin, ya, kadang dicium, ya pakai indera yang lain lah. Indera yang lain. Setelah itu tinggal ditaruh di wadah-wadah dengan ukuran yang berbeda-beda, bentuk yang berbeda-beda. Motong gimana motong? Ya motong biasa aja motong. Enggak keiris tangannya atau gimana gitu? Ya awal-awal iyalah. Lama-lama ya udah biasa. Awal-awal keiris? Awal udah biasa keiris. Ya. Aduh. Habis dong jarinya mana lihat. Jangan-jangan. Maksudnya udah biasa jadi tidak teriris banyak-banyak lah gitu. Oh gitu. Oke. Dan itu kan harus iris bawang, iris daun bawang juga itu kan mesti cepet gitu ya. Oke, Rahel nanti boleh ya dipraktekin bagaimana bisa membedakan bumbu-bumbu ya. Iya, pengen tahu saya nih bagaimana caranya apakah penciuman yang dipakai atau apa. Tapi kita nggak nyoba motong deh hari ini ya. Kita gitu. Nyobanya hanya takut kepotong soalnya. Tragedi. Gawat jarinya hilang. Tapi itu semua Rahel lakukan sendiri. Masak untuk nugget yang bisnis tadi. Betul. Nggak minta orang lain untuk mengerjakan. Enggak. Kenapa? Ya karena ini bisnis saya, usaha saya gitu. Saya yang kerjain dari awal sendiri. Suami waktu awal-awal mah nggak ikut campur, nggak tahu dia. Ini ngapain sih anak di dapur lama banget gitu. Terus saya tawar-tawarin ke teman, makin lama dia makin tahu. Oh jualan nugget gitu. Terus sampai sekarang sudah banyak yang pelanggannya. Puji Tuhan banyak. Puji Tuhan banyak. Nah masih kerjain sendiri. Kenapa? Nggak pekerjaan orang supaya makin besar gitu. Oh. Ya belum sampai sebesar itu sih yang harus pakai karyawan sih belum. Oh belum, jadi dulu masih sanggup ya? Dulu pernah kepikiran waktu pas saya dapat orderan sampai 100 pak gitu ya. Terus udah dikasih tahu di date-nya tanggal sekian harus sudah selesai. Wow itu sempet karena namanya juga baru pemula ya. Aduh apa saya ini ya minta teman-teman tunanetra untuk bantu. Jadi saya udah kepikiran nih teman-teman tunanetra bisa bantu apa? Manir. Gitu kan, manir itu jadi gulingin di tepung roti. Oke. Nah itu kan bisa keraba lah ya gitu. Nah atau potong-potong bawang putih ya untuk latihan apa. Saya pikir bisa lah minta tolong mereka. Tapi ternyata karena pandemi waktu itu kan, sempat pandemi akhirnya ya belum jadi sih. Gitu. Oke, tapi ke depan ada rencana ya? Mau pengen sih. Mau buat saya benar-benar mempekerjakan orang untuk bisnisnya diperbesar gitu. Lebih ke pengen punya peluang kerja untuk teman-teman disabilitas intinya sih khususnya tunanetra. Wow. Karena kan kita tahu lah ya teman-teman tunanetra itu faktanya gitu banyak dari mereka justru dari ekonomi menengah ke bawah gitu. Jangan untuk kuliah gitu kan. Untuk kesempatan kerja juga mereka sulit gitu. Jadi apa? Muter lagi ke tukang pijit gitu. Sekarang pandemi siapa yang mau dipijit? Sentuhan fisik kan makin susah lah mereka gitu. Jadi nah itu juga sempet sih kepikiran gitu sama aku, bisa nggak ya gitu aku ada rencana untuk menggandeng investor begitu buat bantu dalam artian memulai mempekerjakan banyak orang yang belum tadi kepikiran sih. Belum ya. Soalnya juga sebenarnya sih pembeli nugget aku juga belum sampai wow gitu. Oke, nama nuggetnya apa sih? Nugget Keraton.
Oke, nugget keraton ya. Oh, keren banget nih. Kayak memangnya Rahel dari Solo atau Jogja gitu? Enggak sih, aku dari Sukabumi. Oh ya, ada keraton juga Sukabumi ya. Iya, keraton Sunda. Kenapa dinamain keraton? Karena ya image-nya kan keraton itu kan makanannya itu higienis ya kan. Makanan itu harus segar selalu ya gitulah, sehat. Jadi image-nya tuh elegan gitu. Iya. Oke, baik. Sebenarnya saya pengen banget nih nyobain nugget keratonnya. Cuman katanya harus pesan dulu. Iya, karena aku dadakan buatnya. Ada order aku langsung buat. Baru buat. Oh gitu, jadi fresh ya? Iya. Fresh, mantep banget. Jadi udah sarjana luar biasa hebat nih sebagai bimbingan konseling. Lalu Rahel juga punya bisnis, punya keluarga, ada 1 anak sekarang. Dengan semua keterbatasan ternyata itu bukan membatasi Rahel. Tapi justru Rahel bahkan sekarang ingin memberkati banyak orang ya. Untuk mempekerjakan teman-teman yang juga tunanetra. Itu keren banget. Dan buat kalian yang pengen tahu cerita seluruhnya tentang Rahel dan apa saja perjuangan dan rintangan yang dia alami, bagaimana dia menembus batas itu semua, Anda bisa baca di Aku Tidak Buta, tulisan dari Rahel Stefani Halim sendiri, yang beredar di mana nih? Bisa di toko-toko buku Gramedia, online juga ada. Ya. Online juga ada ya? Iya. Oke, teman-teman langsung aja klik ke digital bookstore, atau bisa juga minta ke Rahel untuk belinya dari Rahel langsung kali ya? Bisa di DM. Bisa. Di IG-nya yaitu Rahel Stefani Halim. Jadi langsung follow aja di situ. Dan buat teman-teman yang mau ikut investasi dalam bisnis Rahel, yaitu adalah bisnis nugget keraton tadi, bisa langsung DM ke Rahel. Siapa tahu teman-teman juga bisa menolong banyak orang, termasuk orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti yang Rahel alami saat ini. Ya, kalau boleh tahu juga untuk nuggetnya itu apakah ada resellernya? Ada, reseller terbesar saya adalah Precious One. Precious One di IG ya? Ada juga IG-nya, Precious One. Dia memang wadah untuk teman-teman UKM disabilitas, termasuk saya. Wow, mantap kalau begitu. Langsung aja pesen, karena saya yakin kalau dilihat dari gambarnya, memang saya belum sempat mesen nih kemarin ya. Itu udah enak banget gitu, kelihatannya kayak crunchy banget ya. Tapi nanti saya akan pesen juga. Alright, kalau begitu Rahel, thank you banget. Sukses untuk bisnisnya. Ya, salam sukses buat juga. Keluarga dan God bless you. Oke, sukses juga buat David Silaho YouTube channelnya ya. Oke, jangan lupa tuh juga subscribe di David Silaho YouTube channel, like dan juga share ke teman-teman yang membutuhkan inspirasi seperti ini. Nah, kalau teman-teman punya cerita yang menarik, yang mungkin belum pernah diceritakan ke orang lain dan Anda yakin bahwa ini pasti akan menginspirasi orang banyak, langsung aja hubungi saya di Instagram David Silahoy, bisa di DM langsung, ceritain di situ. Nanti buat teman-teman yang punya cerita yang terpilih, maka kami akan undang untuk sama-sama ngobrol di David Silahoy YouTube channel. Oke, thank you semuanya, sampai jumpa. Thank you Rahel, kita fist bump aja. Begitu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Puter-puter nggak nih? Boleh dijilat nggak? Oh, kalau dijilat ketahuan kalau yang ini. Memastikan. Oh gitu ya?